Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya kepemilikan data. Dalam dunia digital kita yang bergerak cepat saat ini, data telah menjadi aset berharga bagi bisnis dan bagi individu. Dan akhir-akhir ini perusahaan terus-menerus membangun perangkat lunak, obrolan dan produk lain yang mengumpulkan informasi pengguna untuk mendorong pertumbuhan dan pendapatan mereka. Namun dalam proses yang membosankan ini, mereka sering mengabaikan fakta bahwa penggunaan informasi pengguna dapat membahayakan keamanan dan privasi data dan membuka jalan bagi serangan keamanan cyber dan pelanggaran data. Disinilah kepemilikan data itu berperan. Nah, kemudian apa itu kepemilikan data? Kepemilikan data itu mengacu pada pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh pengembang aplikasi atau bisnis dimanapun saat mereka memproses atau mengendalikan data pengguna. Ini juga berarti bahwa Anda sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menangani semua data, baik itu penyimpanan, modifikasi, atau penghapusan dari server lokal atau penyimpanan di cloud Anda. Nah, berikutnya siapa saja yang memiliki data? Nah, ini mungkin tampak sulit ya dipahami secara praktis ya. Jadi kami akan menjelaskan dengan sebuah contoh ya. Bayangkan jika Anda memiliki sebuah mobil dan data Anda adalah mobil tersebut. Maka kepemilikan data dalam contoh ini berarti Anda sendiri yang memegang kunci dan hak atas mobil Anda dan bukan orang lain. Jadi mengapa penting untuk memiliki data? Yang pertama itu portabilitas data. Secara sederhana, portabilitas data berarti memindahkan atau memindahkan data aplikasi Anda dari satu tempat ke lokasi fisik atau digital yang sesuai dengan keinginan Anda. Banyak aplikasi saat ini dipaksa untuk menawarkan opsi ekspor data sebagai langkah keamanan ketika Google memberikan opsi ini kepada pengguna untuk menghapus atau memindahkan kontak, file, riwayat pencarian, email, dan info yang lain yang tersimpan di ruang Google 1 dekade lalu. Sementara itu aplikasi lain seperti Twitter dan Facebook harus tunduk untuk mengambil langkah ini. Saya akan melanjutkan dari penjelasan materi tadi. Yang kedua adalah privasi. Dahulu privasi data merupakan topik khusus untuk diskusi bagi para aktivis dan masyarakat umum. Namun, tak lama kemudian, hal ini menjadi topik sensasi antara publik dan perusahaan teknologi ketika berita tentang cara perusahaan menggunakan data pengguna tersebar. Sebuah penelitian terbaru oleh Pew menunjukkan bahwa 79% orang Amerika tidak senang dengan cara perusahaan menggunakan data. Jadi, ini berarti bahwa ketika Anda adalah pemilik aplikasi yang menyimpan data, Anda harus menyadari bahwa orang-orang mempercayai Anda dan membagikan detail mereka. Ini tidak hanya mencakup data pribadi pengguna, tetapi juga informasi internal termasuk konversi e-commerce, umpan balik pelanggan, atau yang lebih buruk lagi, informasi keuangan. Jika Anda memiliki sistem pembayaran e-dagang, mungkin juga menyertakan data pelanggan yang sensitif seperti nomor kartu kredit, tanggal kedaluarsa, dan alamat penagihan. Jadi, privasi merupakan masalah utama dan pemilik aplikasi atau bisnis. Harus belajar untuk tidak menggunakan data sebagai komoditas yang dapat ditransfer kapan saja mereka mau. Selain itu, kebocoran kecil dari informasi atau kesalahan apapun dapat membuat Anda kehilangan kepercayaan, rasa hormat, dan akhirnya bisnis Anda. Dan ya, KTP atau kartu tanda penduduk bukan hanya kartu biasa. Ini merupakan identitas resmi kita sebagai warga negara Indonesia. Mau ngelamar kerja harus punya KTP. Mau punya rekening bank harus punya KTP. Bahkan mau naik pesawat sekalipun harus punya KTP. Dan yang paling penting, KTP merupakan syarat utama kita untuk mengikuti pemilu. Karena suatu suara kita dapat menentukan masa depan bangsa. Sekarang untuk pembuatan KTP pun jauh lebih mudah, disajikan secara online dan lebih cepat. Jadi jangan anggap sepele ya.
punya KTP artinya kamu diakui secara hukum punya hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.